Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikan pesan-pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu. Begitu ya, pesan-pesan yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi kamu atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini. Begitu ya. Video ini adalah video timeless, yang artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kamu bertemu video ini atau kapanpun kamu menonton video ini, artinya di saat itulah ada pesan-pesan yang perlu kamu dengarkan dan kamu ambil hikmahnya. Ada pesan-pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu, gitu ya. Jangan lupa bahwa ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau bahkan 70%, atau bisa juga 100%, bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Sorry. Oke. Sebelum aku mulai, Sagittarius, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke, kita mulai ya, Sagittarius. Ini aku udah shuffle kartunya, jadi lebih menghemat waktu. Jadi di saat kamu menonton video ini, kamu tinggal dengar hasil readingnya, gitu ya. Dan aku mau shoot video ini di sore hari, jadi kalau misalnya masih agak berisik, mohon maaf ya, mohon pengertiannya, karena ini masih jam-jam orang-orang beraktivitas, baik di dalam rumahku ataupun di luar rumahku. Mohon pengertiannya ya. So, kita mulai. Death. Kita punya kartu Death. Ten of Swords. Kita punya Queen of Wands. Dan kita punya Five of Pentacles. Oke. So, Sagittarius, ini adalah pembacaan asal general. Artinya pembacaan ini bisa terkait aspek finansial, karir, percintaan, pertemanan, keluarga, dan lain-lain gitu ya. Oke, so Sagittarius, aku melihat sekarang ini, sejauh ini, aku melihat kamu sedang berada di titik yang bisa aku bilang sangat tidak menguntungkan. Ada kondisi atau masalah yang memang sepertinya sangat besar, sangat rumit, tidak sepele, dan bener-bener kamu tuh lagi di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bener-bener di fase yang tidak baik gitu. Aku bisa melihat itu gitu ya. Tapi, oke, sebelum tapi, di mana aku melihat titik ini, fase yang sedang kamu jalani sekarang, sangat membuat kamu tertekan. Ada beban pikiran, bahkan beban emosional gitu ya, walaupun di sini tidak ada cups gitu ya. Tapi di Ten of Swords kita bisa lihat di belakangnya itu ada air gitu ya. Air itu melambangkan emosi gitu ya. Jadi itulah kenapa aku bisa bilang di sini tidak hanya beban pikiran, tapi beban emosional juga kalian rasakan gitu ya. Saking tertekannya, saking capeknya kalian gitu ya. Aku bisa melihat kalian benar-benar di posisi yang sangat tidak menguntungkan sejauh ini. Tapi positifnya adalah, bagusnya adalah kalian sadar bahwa kalian sedang tidak berada di kondisi yang menguntungkan. Kalian berada di titik yang sangat berat, tapi kalian mau untuk berjuang. Kalian mau untuk bangkit. Kalian mau untuk mencari solusi atas kondisi ini. Kalian mau bergerak. Kalian mau berkembang agar kondisi kalian ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Memang kita punya Ten of Swords gitu ya. Ten of Swords berbicara tentang satu kondisi yang sangat tertekan, satu akhir. Tapi akhir dalam artian benar-benar terpuruk gitu kan. Tapi dalam artian Ten of Swords juga berbicara akhir dari ketertekanan gitu. Jadi di satu sisi, iya, kamu lagi tertekan. Seakan dunia runtuh banget. Seakan dunia udah mau berakhir gitu. Tapi di satu sisi lainnya, kamu masih mau untuk bangkit, untuk membuka kembali lembaran baru, untuk mengakhiri rasa sakit kamu, untuk mengakhiri rasa tertekan kamu. Aku bisa melihat itu. Aku bisa melihat semangat itu. Aku melihat kamu sangat independen, Sagittarius. Kamu sangat optimis. Walaupun kamu lagi sakit, walaupun kamu lagi tidak mudah, lagi tidak
tidak berada di kondisi yang menyenangkan, tapi kamu masih punya optimisme, keyakinan, kepercayaan diri bahwa kedepannya kondisi bisa membaik, walaupun memang tidak akan cepat sebelum membaik, walaupun tidak akan mudah sebelum membaik. Karena kita juga punya kartu Five of Pentacles di sini. Five of Pentacles ini berbicara tentang kamu mau agar kedepannya walaupun suka ataupun duka, kamu akan jalani, kamu akan hadapi. Memang tidak akan mudah ke depannya sepertinya, karena kamu lihat dari ilustrasinya sendiri, dua orang yang berjalan di tengah salju gitu ya, dingin, lalu kayak kakinya luka, struggle gitu ya. Tapi positifnya adalah walaupun tidak mudah, kamu mau jalani, kamu mau perjuangkan, kamu tidak berada di energi yang lagi ada masalah, lalu mau mundur, lalu mau menyerah. Tidak, aku tidak melihat itu dari kamu Sagittarius. Yang artinya ini sangat positif. Kamu mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, tapi kamu masih semangat, kamu masih pede, kamu masih optimis, lagi diperjuangkan, semua akan membaik. Dan sejauh ini kamu masih mau perjuangkan. Artinya semangat ini tolong dipertahankan, karena ini sangat positif. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita lihat dari kartu oracle-nya, Yin and Yang. Rest and Rejuvenation, dan kita punya kartu Appreciation gitu ya. So, Sagittarius, aku melihat sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu ya. Apa sih yang kamu perjuangkan? Kamu hanya ingin memperjuangkan kestabilan gitu. Kestabilan akan aspek-aspek tertentu. Untuk emosi kamu, pikiran kamu, ataupun untuk proses tertentu yang lagi nggak menyenangkan, yang lagi tidak menguntungkan, kamu hanya menginginkan adanya kestabilan gitu, karena kamu memang lagi nggak stable sebenarnya, tapi walaupun kamu lagi nggak stable, lagi nggak stabil, tapi kamu masih optimis, masih berusaha jalani, masih berusaha perjuangkan semampu dan semaksimal yang memungkinkan gitu ya. Aku melihat dengan adanya kondisi Ten of Swords dan kondisi Death yang tidak menyenangkan ini, yang susah ini, memang sepertinya kamu sempat atau bahkan sampai sekarang masih yang kayak berusaha menenangkan diri, berusaha menenangkan pikiran, berusaha menenangkan emosi sambil sambil mencari tahu solusinya gimana. Karena gini, kamu lagi beban pikiran banget gitu ya, lagi tertekan banget. Makanya kamu berusaha untuk oke, tenangkan dulu, stabilkan dulu. Entar kalau udah tenang, baru bisa nih tahu solusinya gimana, baru bisa tahu nih caranya gimana nanggepinnya. Nah, aku melihat sempat atau bahkan sampai sekarang kamu masih berusaha mengontrol diri, mengontrol pikiran dan emosi kamu gitu ya. Nah, kenapa kamu mengontrol diri, mau mengontrol pikiran dan semata-mata supaya keadaan kamu ataupun keadaan situasi membaik. Nah, ketika kamu membaik, ketika semua sudah membaik, kamu mau agar kamu bisa santai lagi, bisa nafas lega lagi. Jatuhnya walaupun kamu sekarang nih sedang berusaha bernafas lega gitu ya, tapi bernafas lega ini semata-mata supaya bisa mencari solusi. Nah, tujuan kamu adalah bernafas lega yang benar-benar sudah selesai semuanya. Sudah nggak ada masalah, yang sudah santai, yang sudah bisa ibaratnya goyang-goyang kaki. Udah nggak ada masalah nih, sesantai itu loh gitu. Nah, kamu tuh sebenarnya menginginkan kestabilan ini agar tercapai, kedamaian ini agar tercapai. Kedamaian dalam artian, pertama, kamu mau kedamaian supaya kamu bisa cari solusi. Setelah itu, setelah bisa damai dan cari solusi, kamu mau kedamaian karena permasalahannya sudah selesai gitu ya. Semoga kamu bisa mengerti ya sampai sejauh ini ya. Karena kita juga punya kartu appreciation, di mana sebenarnya kartu ini aku bisa melihat bahwa kamu tuh pengen santai, pengen enjoy, pengen relax, pengen menikmati keseharian kamu tanpa beban pikiran. Balik lagi, kamu tuh lagi beban pikiran banget dan kamu memperjuangkan gimana caranya agar kedepannya kondisi bisa membaik, baik pikiran kamu, emosi kamu, atau bahkan situasi, proses, atau aspek tertentu gitu ya. So, Sagittarius, selanjutnya, ini adalah pesan yang alam semesta mau kamu tahu, mau kamu dengar. Apa yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu berdasarkan situasi ini, energi ini, gitu ya. Kita punya kartu friendship. Oke. Kita punya kartu temptation. Dan kita punya kartu believe in magic. Oke. So, dari kartu pertama, friendship, untuk beberapa dari kalian, sepertinya isu atau permasalahan yang sangat berat ini ada keterkaitan dengan pertemanan, geng, gitu ya, persahabatan, di mana sepertinya kamu kamu bersahabat dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, tapi kamu merasa dikucilkan, merasa dijauhi gitu. Nah, kalau isunya seperti itu gitu ya, tolong cari teman-teman yang memang
memang tulus mau support gitu. Karena jatuhnya seperti ini nggak tulus dong. Kalau misalnya memang ada masalah ya diomongkan baik-baik, bukan menjauhi atau bahkan mengompor-ngompori untuk menjauhi kamu gitu. Jatuhnya nggak baik gitu. Aku melihat di sini ada gosip gitu ya, orang-orang gosipin kamu gitu ya. Nah, kalau kamu resonate di pertemanan dan di konteks yang baru aku paparkan tadi gitu ya, make sure kamu untuk move on aja dari pertemanan kamu yang sedang menjauhi kamu. Carilah pertemanan yang lebih baik gitu. Nah, tapi di satu sisi lainnya, kamu juga jangan lupa untuk melakukan introspeksi gitu ya, melakukan evaluasi. Kenapa ya aku dijauhin? Apakah aku ada salah? Atau apakah ada hal-hal dalam diri aku yang perlu diperbaiki gitu ya. Introspeksi gitu ya. Jadi kamu meninggalkan mereka, carilah pertemanan yang lebih tulus gitu ya, yang lebih ikhlas, yang lebih suportif, yang lebih positif, tapi kamu sambil juga mengevaluasi, mengintrospeksi diri gitu ya. Karena baik lagi, walaupun em, kalau memang kamu ada salah kepada mereka, tapi mereka juga nggak boleh yang langsung menjauh gitu, diomongkan dulu dong baik-baik gitu. Nah, tapi kalau mereka tidak seperti itu, artinya kan sebenarnya kurang baik nih, pertemanannya kurang sehat, mereka nggak mature gitu, mereka nggak dewasa. Nah, untuk apa kamu mempertahankan circle yang tidak dewasa? Untuk apa kamu mempertahankan circle yang tidak baik untuk kamu, yang tidak membantu kamu berkembang gitu ya? Kalau memang kamu ada masalah ya, atau ada hal-hal yang menjadi masalah di diri kamu, mereka sebagai teman atau sahabat harusnya membantu kamu untuk berkembang, dibicarakan baik-baik, diberitahu kamu kurangnya ini, kurangnya itu. Tapi kalau mereka jauhin atau bahkan gosip, apakah itu perlu dipertahankan? Aku rasa tidak gitu ya. So, itu pesan pertama gitu ya. Dan kalau kamu tidak resonate dengan pertemanan gitu ya, em, apapun isu kamu, apapun kondisi kamu, coba cari teman kamu atau sahabat kamu untuk hangout atau untuk ngobrol, curhat, have fun, enjoy gitu ya. Karena aku melihat beberapa dari kamu cukup memendam masalah kamu sendiri, saking merasa pedenya kalau kamu bisa. Tapi baik lagi, kamu positif, kamu bisa berusaha pede di situasi yang sangat buruk. Tapi baik lagi, kamu juga manusia, kamu butuh orang lain gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk meminta bantuan orang lain. Bantuan-bantuan itu nggak mesti bantuan, tolong gue dong gitu. Tapi misalnya seperti kamu curhat, meminta pandangan, sudut pandang itu udah bentuk bantuan untuk kamu gitu. Atau sebatas kamu ngobrol sama orang gitu untuk have fun gitu, itu udah bantuan gitu kan. Bantuan untuk emosional kamu, untuk pikiran kamu gitu ya. Dan pastinya jangan lupa untuk mencari pertemanan atau meminta bantuan kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang positif, bukan ke orang-orang yang terlihat positif tapi belakangnya mau jahatin kamu, mau nusuk kamu gitu ya. Banyak banget loh yang tampangnya baik tapi belakangnya nyebelin, ternyata dia ular gitu ya. Hati-hati di sana gitu ya. Aku ngomong ular, sekarang ada ular nih di sini. Jadi emang harus hati-hati banget nih ngomong sama temen, ngobrol sama orang gitu. Hati-hati jangan sampai terlena gitu ya. Okay, temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys gitu. Jadi aku melihat ada beberapa hal yang sebenarnya kamu nggak nyaman gitu, atau kamu nggak suka, tapi kamu masih lakukan, atau sebaliknya, hal-hal yang kamu tahu baik untuk dilakukan, tapi kamu nggak lakukan apapun penyebabnya gitu ya. Tolong jangan denial gitu ya. Are you in denial about an unhealthy habit? Tolong jangan denial. Kalau kamu tahu sesuatu tidak baik maka jangan dilakukan. Kalau kamu tahu sesuatu baik maka lakukan. Sesimpel itu. Hidup tak ribet cin, jangan diperibet say. Gitu ya. Jadi sederhanakan hal-hal yang rumit, yang yang masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang buruk yang kamu tahu tidak baik ya jangan dilakukan. Kalau kamu tahu teman kamu ini sebenarnya nggak baik ya jangan dipertahankan. Atau kamu tahu nih sesuatu nggak baik untuk kamu, ngapain dipertahankan, ngapain diperjuangkan gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Believe in Magic gitu ya. Percaya deh, walaupun situasi kamu buruk banget, aku bisa melihat kamu pede banget, kamu ada kepedean, ada optimisme bahwa walaupun kamu lagi berat kondisinya, tapi kamu bisa bangkit. Nah, tapi kan tidak dapat dipungkiri, terkadang kita akan jatuh, akan pesimis lagi, akan lemah semangat lagi. Nah, ketika itu terjadi, tolong diingat bahwa selalu ada magic. Itu apa sih bahasa Indonesia? Bukan sihir loh, apa ya? Selalu ada miracle, keajaiban, selalu ada keajaiban gitu. Bahkan kalau kamu merasa tidak ada keajaiban sekalipun, kamu bisa menciptakan keajaiban, kamu bisa menciptakan perubahan, gitu ya. Sadari di sana ya. Oke, Sagittarius. Oh, kesedak. Oke, terima kasih Sagittarius. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Semoga video ini bisa
ya bermanfaat dan membantu untuk kamu. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga ketika aku upload video-video terbaru, kamu bisa mendapatkan video-video paling baru secara update gitu ya, up to date gitu ya. Oke Sagittarius, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.